Wah, Mas Imade Andi Arsana. Selamat sore, Mas Andi. Halo, selamat sore Mas Istas, apa kabar? Wah, lama nggak ketemu Mas Andi, ketemunya malah di sini nih. Iya. Mas Imade Andi Arsana ini dosen UGM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Juga Head of International Affair, Office International Affair, Ketua Internasional di UGM. Nah, ini yang penting ini. Menurut saya, beliau ini pakar batas laut, karena sering diundang membahas masalah batas laut. Ini saya lihat di Mata Najwa juga dibahas tentang batas laut. Nah, selain itu, tulisan beliau di sosial media tentang beasiswa, tentang tips tugas akhir, itu banyak disitasi sama mahasiswa. Mahasiswa banyak yang men-share. Kayaknya itu setiap generasi perlu ilmu itu kayaknya itu. Nah, ini juga sering diundang, saya lihat di YouTube, di web-webnya beliau itu, di sosial media sering diundang di luar negeri. Banyak lah pokoknya ini. Nah, yang paling penting dan berhubungan dengan topik ini tuh, beliau ini dosen paling kreatif menurut saya. Kalau tak lihat, dosen paling kreatif. Baik, Mas Andi, mungkin bisa dijelaskan Mas, di UGM itu biasanya ngapain Mas, tugas-tugas sehari-hari Mas? Oke. Pertama, matur nuwun, ini sebuah kehormatan saya masuk di media ini, Mas Istas. Saya sih seperti jenengan-jenengan juga dengan profesi masing-masing gitu ya. Sebagai dosen ya tugas utamanya ngajar kan. Atau kalau kita ngomong seremnya tentu tridharma lah. Yang ngajar, yang meneliti, yang mengabdi. Itu utamanya. Saya juga jadi kepala kantor urusan internasional, jadi ngurusin kerjasama UGM dengan mitra luar negeri, Mas. Dengan perguruan tinggi luar negeri terutama, yang sehari-hari diurusin sih mobilitas, jadi mahasiswa asing yang datang ke UGM atau mahasiswa UGM yang keluar gitu. Jadi ada dua tugas utama sih itu yang saya kerjakan sehari-hari. Nah. Kalau terkait dengan kepakaran jenengan terkait batas wilayah laut itu, mungkin bisa diceritakan Mas bagaimana itu? Saya gini, saya kan dari geodesi Mas. Oh, teknik geodesi. Teknik geodesi itu mempelajari apa, Pak? Pemetaan. Pemetaan. Ya, jadi memetakan. Kemudian saya setelah S2 atau pada saat S2 saya konsentrasikan pemetaan ini untuk pemetaan batas gitu, Mas. Batas laut gitu. Jadi sebenarnya teknologinya itu seperti kalau mungkin pernah dengar GPS, sistem informasi geografis, citra satelit gitu-gitu ya. Tapi itu teknologinya lalu saya terapkan untuk bagaimana menetapkan atau menggunakan teknologi itu untuk menetapkan batas maritim. Nah, karena batas maritim ini ternyata kaitannya erat dengan hukum laut gitu, saya akhirnya terpaksa harus belajar hukum laut juga. Makanya banyak kadang orang sekarang tuh nanya ke saya, kamu orang teknik apa orang hukum sebenarnya gitu. Iya, itu benar-benar. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah, rupanya bidang saya ini perlu perkawinan memang, dua bidang itu. Bidang teknisnya saya sudah pelajari di S1 dulu, dan untuk benar-benar bisa paham sekali soal batas maritim, saya harus belajar hukum lautnya gitu. Makanya sekarang menjadi kayak gado-gado gitu Mas ya, jadi paham hukum juga dikit, kemudian di teknis juga saya harus kuasai gitu. Nah, karena itulah mungkin kalau jenengan mungkin bisa paham ya, di Indonesia itu kan urusan batas laut itu urusannya serius. Kenapa? Karena tetangga kita banyak. Laut banyak, kita betul. Iya. Banyak isu, banyak kasus. Nah, kan gitu kan. Iya. Nah, itu membuat kemudian istilahnya apa ya, yang saya pelajari ini menjadi cukup sering harus digunakan lah kira-kira begitu. Jadi menyampaikan pendapat untuk kasus ini itu. Nah, itu juga kemudian menyebabkan saya banyak nulis jadinya kan, banyak nulis, banyak pendapat. Nah, karena banyak menulis segala macam, nah pemerintah rupanya juga melihat saya bisa lah berkontribusi gitu, sehingga saya juga diminta oleh beberapa kementerian akhirnya untuk memberikan pendapat atau diangkat menjadi tenaga ahli atau ya semacam itulah gitu. Jadi saya membantu kementerian-kementerian. Itu yang kasus fenomenal yang pernah diangkat di kementerian saat bantu kementerian itu apa saja Mas? Kasus tentang batas laut. Kalau di Kementerian Luar Negeri sebenarnya saya umum sifatnya. Jadi saya akan diminta membantu memberikan pendapat kalau Indonesia mau berunding dengan negara lain soal perbatasan gitu. Nah, kita kan punya 10 tangga nih. Malaysia, Thailand, segala macam lah gitu. Jadi secara umum itu saya mencoba memberikan kontribusi pendapat. Tapi kalau ngomong kasus berarti yang paling terkini, yang paling heboh lah ya kasus di Laut Cina Selatan, Natuna. Oh, Laut Cina Selatan. Kalau dibanding dengan Sepi dan Langitan dulu beda ya kasus ini ya? Dan Legitan sebenarnya saya justru tidak terlibat Mas, karena kan itu tahun 2002 tuh.
Saya baru aja lulus S1, bahkan belum tertarik bidang ini Oh, sebenarnya. iya. Menariknya, si Padang Digita ini kan seperti kayak apa ya? Kayak hantu kalau boleh saya bilang, legend. Jadi dia muncul terus, diomongin lagi ya. Oh, Ada iya. kasus yang terkait Singapura, pasti orang nyebutnya si Padang Digita. Jangan sampai kayak gitu gitu. Jadi makanya saya jadi membahas juga, saya belajar juga dan tetap ikut membahas sih. Membahas tapi konteksnya bukan lagi karena disengketakan, tapi karena orang perlu tahu ini isu ini dengan sebaik-baiknya agar nanti tidak salah paham untuk memahami isu-isu terkini gitu sih. Jadi saya tetap membahasnya dengan ya sebagai akademisi sih, jadi nulis tentang itu. Nah ini loh, bedanya akademisi Mas Andi dengan akademisi yang lain itu adalah Mas Andi tuh menurut saya ini bisa menampilkan ilmunya itu dengan mudah dipahami oleh bidang lain gitu loh. Misalnya menggambar ini, ada gambarnya slice-slice-nya ini, sehingga itu orang bukan geodesi itu paham. Itu yang tidak dimiliki oleh akademisi yang lain yang ilmunya itu sudah hebat. Saya lihat di ITS itu ada ada orang yang suka bikin mobil listrik atau mobil cahaya. Itu hanya ilmunya hanya untuk dia sendiri, tidak dijelaskan ke yang lain. Di ITB ada pakar yang bikin minyak sawit atau apa, tapi ilmunya tidak disebarkan. Nah ini kalau Mas Andi ini kan ditunjukkan, ini gimana Mas, menurut pendapat Mas Andi ini harusnya bagaimana? Pertama, matur nuwun kalau ini dilihat sebagai hal yang positif, tapi saya juga sadar kok, akan ada orang yang melihatnya dari sisi negatif juga. Ada juga, tapi artinya saya tidak akan dalam posisi mempertentangkan itulah. Monggo saja yang menganggap positif, saya terima kasih. Yang menganggap ini negatif, ya saya akan pelajari kenapa ini jadi negatif gitu ya. Maksudnya gini, saya mau jelasin dulu Mas bahwa kalau saya itu kenapa menjadi ingin banget menyampaikan materi yang saya punya, karena saya tahu rasanya sulitnya memahami materi itu. Maksudnya gini, saya kan tadi bukan orang hukum ya Mas ya. Aku orang geodesi loh. Tiba-tiba harus belajar hukum laut kan. Bayangin ya, aku belajar hukum lautnya itu di UNSW di Sydney. Di kelas itu ada orang-orang keren banget, karena lawyers itu kalau di luar negeri kan keren banget ya. Aku culun banget udah orang Indonesia satu-satunya, orang teknik pula yang nggak ngerti hukum, ada di satu kelas itu. Rasanya menderita dan memalukan banget lah pokoknya diri ini gitu kan. Jadi itu belajar keras banget mempelajari pasal-pasal gitu yang kita orang teknik nggak biasa baca itu. Akhirnya lama-lama aku pelajari, sebenarnya ini ada aspek teknisnya ini sebenarnya, kayak ngomong jarak gitu ya, 12 mil laut, apa segala macam. Aku pikir sebagai orang teknik, kayaknya lebih bagus deh kalau ini dipelajari atau disampaikan dengan cara yang lebih visual gitu. Nah, disitulah kemudian muncullah ide untuk memvisualisasi pasal-pasal hukum ini gitu Mas. Karena kesulitan sendiri sebenarnya. Nah begitu, kenapa aku lakukan itu? Karena pas pulang tuh, kan abis S2 ya, baru belajar hukum laut sedikit gitu. Pas pulang aku membuat mata kuliah baru tentang perbatasan. Begitu aku ngajar dengan cara orang hukum ngajar, maksudnya kasih buku tebal-tebal, kasih pasal-pasal, mabuk semua mahasiswaku. Mabuk ya. Waduh, kayaknya nggak pas ya dengan cara gini. Jadi aku berusaha keras akhirnya gimana caranya mentransfer pasal-pasal hukum ini menjadi sesuatu yang akrab bagi kami orang-orang teknik. Itu Mas ceritanya. Aku bikinlah animasi-animasi itu. Ternyata begitu animasi itu dibuat, aku perkenalkan sama orang hukum sekarang, mereka juga seneng gitu ceritanya. Orang hukum yang sudah belajar hukum laut bertahun-tahun, itu bahkan ada tuh sampai terharu ya, dibilang, kayak gitu ya ternyata. Bayangkan, beliau ini sudah ngajar hukum laut. Setelah animasi baru, ternyata begitu ya maksudnya yang aku ajarin dari dulu itu gitu. Jadi semua pahami konteksnya, makanya akhirnya saya merasa, ternyata kalau kita punya sesuatu itu, perlu kita ceritakan, agar orang lain itu bisa menjustifikasi juga, bisa kasih kontribusi kalau kita salah kan, atau mungkin bisa tercerahkan juga kalau ini benar-benar bagus. Itu sih intinya Mas. Jadi tidak ada maksud apa-apa tuh tadinya, tapi memang jadi positif lah gitu kalau aku lihat sekarang. Banyak belajar. Kalau boleh tahu yang nyinyir itu kira-kira membahas dari sudut apanya Mas, yang nyinyir itu Mas? Saya kan juga takut juga ini netizen, saya kan sudah mulai masuk ke YouTube terus takut dinyinyir itu kira-kira di sudut apanya mereka nyinyir? Ada juga yang bilang gini misalnya, ya namanya akademisi itu berkarya akademik dong. Jurnal, buku, karena di situ memang ranah kita. Jadi nggak harus cawi-cawi terlalu kemana-mana, karena itu kan nanti gimana mempertanggungjawabkan keabsahannya segala macam kalau kita tampil lewat video-video singkat atau segala macam atau tulisan populer. Oke, gini, saya mau positif juga menanggapi itu.
apa yang disampaikan itu banyak benarnya. Bahwa kita memang harus bertanggung jawab secara akademik sebagai ilmuwan gitu ya. Memang di ranah akademik, karena namanya kebenaran kita itu kan harus ada peer review-nya kan, ada teman sejawat kan untuk menilai, itu wajar lah. Tapi ada tapinya. Saya juga tidak mau mempercayai itu 100%, artinya begini, saya setuju bahwa saya setuju bahwa dosen itu harus berkarya secara akademik, saya setuju banget. Itu nggak saya bantah. Dan saya juga kayaknya melakukan itu gitu. Kalau orang harus bikin paper, ya saya bikin paper juga. Kalau orang conference, ya saya conference juga. Orang bikin buku, saya bikin buku juga lah, walaupun nggak banyak gitu kan. Artinya itu saya setujui dan saya lakukan juga. Tapi, nah itu sekarang tapinya nih. Kalau sekarang saya masih punya waktu sedikit, saya kan harusnya boleh dong menyebarkan bidang saya ini dengan cara yang berbeda. Karena tujuannya itu baik, yaitu memberikan kesempatan pada orang yang tidak punya akses terhadap jurnal, tidak punya akses terhadap buku, tidak punya akses itu maksudnya macam-macam ya, karena memang tidak bisa beli, atau memang tidak mau baca, karena ada orang model begitu. Orang begitu masa dia kemudian tertinggal, nggak mendapat kesempatan belajar, mereka juga harus diberi kesempatan dong. Makanya saya produksilah pengetahuan yang tadi ini lewat media yang berbeda agar akrab dengan lebih banyak orang. Intinya gitu sih, Mas. Jadi artinya saya tidak mengatakan kemudian udah ganti aja jurnal dengan video, enggak. Jurnal tetap penting dan itu harus kita lakukan, dan saya memang masih tetap struggle juga untuk itu gitu. Tapi dalam rangka sekarang, maksud saya kenapa tadi nyinyir itu maksudnya ada yang mengkritik gitu mungkin bahwa akademisi itu harusnya di dunia itu jangan terlalu banyak situ kayak gitu lah. Tapi nanti kita bisa bicara gitu gimana pandangan. Kalau saya lihat sih Pak Mas Andi tetap lanjut, buktinya videonya makin banyak, artinya kan tidak terpengaruh kayaknya. Mas, kita masuk ke COVID-19, Mas. COVID-19. Gara-gara COVID ini kan pemerintah minta work from home, study from home. Nah, kalau kita kan kalau Mas Andi kan namanya work from home kan, bukan study from home ini, karena Anda bekerja pegawai gitu kan. Nah, sebenarnya yang work from home ternyata tidak hanya dosen, Mas. Artis juga work from home. Tak lihat artis-artis itu kayak Yonglek, Luna Maya, Manji, jadi profesor ilmiah, semuanya sudah kerja dari rumah semua saya lihat itu. Nah, Mas, waktu pertama kali work from home itu apakah sudah terbiasa atau kaget? Kalau saya dengar ceritanya Yonglek itu katanya Yonglek bilang gini, bilang ke Deddy Corbuzier di acaranya, saya itu 10 tahun terakhir itu sudah work from home, Mas Deddy. Cuman beda dengan work from home sekarang. Kalau 10 tahun terakhir, saya bisa ngajak teman-teman ke rumah saya untuk ngobrol-ngobrol, meskipun saya kerja di rumah. Tapi kalau ini kan nggak bisa ngajak. Nah, apakah Mas Andi juga kaget atau enggak dengan adanya work from home ini? Kan sebelumnya juga bikin video. Gimana, Mas? Kalau secara teknis dulu, kalau boleh saya bilang nggak terlalu kaget sebenarnya, Mas. Dalam arti begini, saya kebetulan memang dari dulu tuh sebenarnya mempromosikan atau mencoba mendorong bahwa dosen itu harusnya bisa mengajar dari mana saja dan kapan saja. Saya mendorong itu walaupun saya tidak bilang itu berhasil atau gimana ya, tapi intinya kan karena satu, teknologinya memungkinkan, kedua, memang kondisi saya begitu, mobilitas tinggi. Dalam arti karena tugas tadi ya, kantor internasional segala macam. Jadi saya dari dulu sudah mencoba. Saya sering cerita ini, saya bahkan mengajar pertama kali online itu 2007 sebenarnya. Ketika 2007 ya, bukan 2013 ya? Saya kira 2013 itu. 13 tuh ada lagi tuh. Kalau yang pertama kali sebenarnya ketika saya di New York, Mas, waktu itu saya dapat tugas dari United Nations. Nggak lama sebenarnya, cuma 3 bulan sampai 9 bulan begitu, tapi saya pindah-pindah. Kan kalau biasa, kalau kita ditugaskan keluar kan sebenarnya nggak harus ngajar kan, karena kita dibebaskan dari tugas ngajar. Tapi waktu itu saya mikir, mungkin menarik ya kalau mahasiswa saya berikan pengalaman yang agak beda gitu. Dosennya ngajar dari New York. Saya ngebayangin sebagai mahasiswa gitu, Mas. Tentu akan menarik ya bagi mahasiswa itu untuk merasakan itu gitu saya pikir. Makanya saya coba. Jadi tanggal 15, saya ingat banget sampai sekarang malah. 15 November 2007 itu saya ngajar pertama kali dari New York ke Jogja. Saya merasa mungkin perlu ngasih pengalaman yang beda untuk mahasiswa saya di Jogja gitu. Udah akhirnya saya coba ngajar, Mas, pakai Skype, pakai Google Talk. Waktu itu teknologi masih sederhana sekali lah. Jadi bayangkan karena bandwidth internet kan masih jelek tuh. Iya, betul. Saya kirim PPT saya ke Jogja lewat email, di-download oleh asisten di Jogja. Lalu dari New York itu saya buka laptop gitu,
kemudian koneksi dengan laptop di Jogja, tapi di Jogja itu membuka PowerPoint yang sudah saya kirim. Oke. Jadi PowerPoint itu tidak saya mainkan langsung dari New York gitu, karena saya tahu ini akan berat. Iya, iya. Jadi buka isi itu ditayangkan lewat LCD. Monitor LCD ya. Tapi saya ngomongnya itu, jadi kan yang didengar oleh mahasiswa hanya omongan saya aja. Omongannya, ya. Jadi ketika saya bilang next di New York, ada asisten saya di Jogja yang next gitu. Next. Jadi animasinya jalan di Jogja, berarti kan nggak berat nih. Iya. Karena saya dari New York, saya juga menghadapi file yang sama di situ. Jadi benar-benar menurut saya itu menarik lah untuk saya kenang gitu ya. Oh iya. Padahal tahun 2007 itu kan peralatan masih sedikit, bandwidth masih nggak cepat internetnya kan. Kalau nggak salah handphone masih belum ada Android ya kalau nggak salah 2007. Kalau nggak salah, sangat betul. Belum ya? Belum ada. Belum ada Android ya. Saya masih ingat itu. Wah. Nah artinya itu awalnya. Nah itu kemudian membawa saya pada situasi di mana saya sudah pernah loh mengalami itu. Saya sudah cukup sering loh ngajar online gitu akhirnya. Sehingga secara mental menjadi, secara teknis paling tidak menjadi oke lah, nggak terlalu masalah. Tapi secara mental ternyata beda. Gimana itu beda? Jadi artinya kalau kita ngajar, kan tadinya itu menghadapi mahasiswa kan, energinya datang dari mahasiswa. Oh iya. Jelas banget. Energinya datang dari mahasiswa, benar juga itu. Maka kalau kita dosen ngajar kan gitu kan. Yang menarik sekarang kalau kita online, belajar kan kita merasakan energi, orang lihat wajahnya aja enggak, ya nggak sih? Kalau kita lagi menghadapi PowerPoint kan kita nggak ngeliat wajah mereka. Kita cuma berimajinasi aja, mudah-mudahan mereka menyimak, mudah-mudahan mereka tersenyum gitu kan. Kita mau guyon aja hati-hati. Kita kalau guyonnya nanti lucu, kalau enggak, atau lucu apa enggak, kita nggak tahu. Kita nggak lihat wajah mereka. Sebenarnya kebutuhan akan skill baru, yaitu membayangkan audiens gitu. Bahwa audiens itu antusias. Bahwa audiens itu lagi melihat wajah kita. Makanya kan kalau kita ngajar, kita ngelihatnya seperti sekarang saya ini misalnya. Saya kan lagi ngelihat kamera ini sebenarnya kan. Nggak ngelihat wajah jenengan gitu. Tapi kan jenengan ngelihat wajah saya kan. Iya. Perlu skill tersendiri lagi tuh ketika kita ngomong segala macam. Kita ngelihat kamera sebenarnya, tapi seakan-akan kita ngelihat orang. Jadi energinya harus benar-benar diproyeksikan kenceng banget gitu. Tapi itu perlu skill gitu. Dan itu rasanya aneh banget di awal-awal kan. Iya benar. Itu jasa psikologis benar. Apakah itu sama dengan PD? Artinya PD muncul kepedean untuk merekam, untuk mengajar online. Apakah sama? Saya kira betul, ada betulnya. Artinya kan ternyata mengajar online itu tidak mudah dalam arti non teknis ya. Betul. Kalau teknis tadi kan bahan udah lengkap. Zoom ada gitu kan. Ada, internet cepat. Internet cepat. Tapi ternyata untuk duduk di depan komputer, lalu memproyeksikan energi yang seakan-akan kita ada di depan mereka, itu nggak mudah. Perlu kepedean itu tadi, melatih diri kita gitu. Karena kita kan merasa tidak menghadapi orang. Tapi orang yang ngelihat kita di rumah kan ngerasa dia ngelihat kita kan. Iya, benar. Kan dia senyum, dia ini. Nah, berarti kita juga harus berakting seakan-akan kita melihat mereka gitu maksudnya. Agar energinya dapat nyambung gitu. Karena kalau enggak nanti gini-gini, karena kita merasa nggak dilihat orang soalnya, tapi kita jadi nggak terlalu fokus. Dia juga merasa ini gimana sih ngajarnya nggak memberikan energi yang penuh gitu. Itu maksudnya hal yang tapi itu terjadi. Iya, itu saya alami juga ini. Makanya saya bilang jimat ini topi ini kalau sudah pakai topi ini hilang malunya, sudah nggak punya malu ngomong apa. Oke Mas, lanjut kalau begitu ya. Nah ini kan yang terdampak kan artis, sopir bis, sopir truk, pegawai pemandu wisata dan lain-lain kan juga terdampak. Akhirnya mereka untuk mengungkapkan keluh kesah menggunakan TikTok, menggunakan media-media sosial untuk mengungkapkan keluh kesah. Akhirnya saya lihat di TikTok itu banyak sopir-sopir yang sudah mulai masuk gitu loh. Dan ternyata saya cek di YouTube-nya Mas Andi juga ada, di sosial media juga main TikTok juga gitu. Nah, dan ternyata saya cek Sai Halilintar itu sudah pindah ke TikTok dari YouTube-nya. Itu saya nggak tahu apa efeknya ini. Nah, ini Manji juga bilangnya akan pindah ke TikTok karena TikTok ekosistemnya lebih bagus daripada YouTube. Nah, itu bagaimana menurut fenomena seperti itu, Mas Andi? Mungkin sebelum itu saya akan melihat dari perspektif ini dulu. Kenapa misalnya ada orang memilih untuk hadir di TikTok atau di media sosial secara umum lah ya. Kalau saya melihatnya gini, kita nih sebagai guru gitu, sebenarnya kan tujuannya cuma satu, agar apa yang kita paham atau bisa,
itu juga dipahami orang lain. Dalam hal ini murid kita kan. Nah, kalau sekarang saya sudah tidak membatasi lagi mana namanya UGM, nggak UGM, atau apakah saya dosennya dia atau bukan dosen dia, karena dunia itu menjadi tidak terbatas. Jadi kalau saya menjadi seorang guru, saya akan merasa senang kalau bisa menjadi guru bagi banyak orang, katakan kasarnya begitu. Jadi berarti sekarang pertanyaan saya ini, gimana caranya biar apa yang saya ketahui ini juga diketahui lebih banyak orang? Berarti pertanyaan sekarang saya lempar kemana nih ilmu saya ini? Jadi saya akan lempar ke tempat yang ada banyak orangnya. Oh, oke. Nah, di mana ada banyak orang? Di media sosial, Mas. Itu jawabannya. Jadi bukan lagi soal media sosial itu keren apa enggak, bagus apa enggak, segala macam, atau layak apa enggak kita ke situ. Tapi fakta yang tidak bisa dibantah siapapun adalah media sosial adalah tempat berkumpulnya anak-anak muda. Oke. Mau diakui apa enggak, itu fakta. Jadi kalau kamu mau relevan hidupmu bagi anak muda, kamu nggak punya pilihan menurut saya gitu kan. Ya hadir di situ. Gitu. Karena begini tadi, memang sih benar orang bilang ilmu itu bisa dibagikan di mana aja kok, betul. Makanya saya buat buku juga, saya bikin jurnal juga. Tapi gini, kalau kita mau jujur-jujuran ini, yang baca jurnal berapa orang? Iya. 5 orang kan? Masuk akal. Atau 6 orang lah sama penulisnya. Iya. Kalau citasi, kalau dibanding lihat citasinya blognya Mas Andi dengan citasinya jurnal, mungkin banyak kan citasi blognya Mas Andi itu, tulisannya itu. Nah, artinya begini, saya bukan lagi soal di mana yang lebih keren atau lebih penting segala macam, tapi kalau mau berguna ilmunya atau mau dipahami banyak orang, ya pergilah atau lemparlah itu di tempat yang banyak orang. Oke. Nah, baru kita sekarang ngomong soal media, Mas. Saya kan sebenarnya pengguna lebih awal, mungkin dulu saya blogger kan. Karena di zaman itu memang ya orang tuh suka membaca yang panjang segala macam. Setelah itu, saya juga kemudian muncul microblogging. Orang tidak suka lagi baca panjang, baca yang lebih pendek. Muncullah Twitter. Twitter jadi 140 karakter segala macam. Saya masuk juga ke situ, bukan soal tren tidak trennya, tapi ya saya tahu memang orang ada di situ. Setelah itu orang suka visual, maka muncul di Instagram. Ini kira-kira begitulah kalau boleh saya ini. Atau Facebook dulu mungkin segala macam. Muncul di Instagram, Facebook juga saya main di situ gitu. Instagram. Jadi artinya saya hanya ingin mengingatkan diri sendiri aja bahwa saya ini orangnya cukup adaptif saja lah gitu. Bukan soal mau ikut tren apa enggak. Karena ceritanya gini Mas, ini ada satu kejadian. Kami pernah bicara di Bali. Saya bicara itu dengan 3 orang senior ya. Satunya saya, satunya seorang wakil rektor di Bali ini, satunya seorang wakil dekan. Kami itu dianggaplah seorang misalnya anak kampung yang kemudian cukup berhasil pendidikannya, diminta untuk pulang berbagi. Paham maksudnya nih ya? Paham. Bertiga itu kami bicara. Memulai obrolan itu dengan bertanya, siapa di sini yang punya Instagram gitu kan? Semua orang angkat tangan. Semua orang. Siapa yang pakai Twitter menurun drastis banget. Siapa yang pakai Facebook cuma 2 orang angkat tangan. Itu generasi Z gitu. Iya. Teman saya yang wakil dekan itu shock. Hah? Mereka nggak pakai Facebook katanya. Media yang dipakai semua orang. Maksud saya itu satu contoh saja. Terus saya guyonin, makanya nasihat-nasihat kamu kemarin yang kamu sebar di Facebook itu sebenarnya baca. Iya. Disampaikan ke media yang ada orangnya apa enggak? Satu fenomena. Kalau saya sih melihat bukan soal pindah sebenarnya, tapi mencoba untuk beradaptasi dengan media yang berbeda gitu sih intinya. Kalau saya itu Mas. Kalau Anda masuk ke TikTok terus menunjukkan hal-hal yang itu bukannya seorang dosen, misalnya Anda memposisikan diri sebagai seorang manusia biasa, misalnya yang ngelap-lap pakai gini-gini sayap-sayap itu Mas. Nah itu apakah yang lucu-lucuan, misalnya yang lucu-lucuan itu, apakah Anda tidak khawatir image Anda di mahasiswa atau di rekan sejawat itu menjadi turun? Artinya nanti mahasiswa meremehkan, buat apa orang ini juga di TikTok ini kok cengingisan gitu. Gimana Mas? Ada yang tanya seperti itu juga kepada saya. Misalnya gini, gimana ya perasaan dosen-dosen teknik UGM misalnya melihat saya begitu gitu. Saya pikir benar juga ya. Terus saya bilang aja gini, ya paling nanti mereka kalau ditanya
paling mereka bilang itu bukan teman saya gitu. Artinya itu jawaban guyon saya. Tapi di luar itu, Mas, soal wibawa tadi mungkin ya, wibawa atau ya, wibawa. Maksud saya wibawa ya. Saya itu punya pandangan yang agak beda sih dengan wibawa itu bukan tujuan. Wibawa kan sebenarnya adalah jembatan agar peran kita itu terlaksana. Betul nggak sih? Saya kira mungkin Mas Istas juga setuju itu. Wibawa itu bukan tujuan kok. Orang wibawa itu bukan tujuannya agar berwibawa, tapi agar gagasan dia diterima dan dijalankan. Iya, betul. Iya. Artinya begini, saya fokusnya ke akhir itu aja. Agar gagasan saya diterima, entah saya wibawa enggak, itu menjadi tidak penting sebenarnya. Kalau diterima gagasan saya dan dilaksanakan gitu. Nah, sekarang ini saya kok melihatnya wibawa bukan lagi menjadi jembatan yang tepat generasi Z agar mereka mau menjalankan gagasan kita atau melaksanakan perintah kita. Mungkin saya salah, Mas, tapi itu pendapat saya. Artinya nggak harus serem kok hari ini agar kamu bisa diterima. Justru saya kebalik malah pemahaman saya. Yang terjadi adalah secara psikologis mereka merasa gini, gila ya dosen gue tuh mau ya bergabung ke dunia kita. Jadi seakan-akan saya dianggap berpihak pada mereka gitu. Karena mereka menganggap saya berpihak pada mereka lebih mudah menerima gagasan saya. Oh, gaul nih dosennya. Atau sama kita nih, berpihak pada kita nih mereka, dosen ini gitu. Mereka lebih mudah menerima justru. Oke. Gitu, jadi itu saya punya pandangan yang seperti itu. Kalau wibawa dengan sejawat bagaimana? Kalau yang mahasiswa kan sudah nggak masalah, yang sejawat Pak. Atau yang senior bahkan. Saya berharap gini aja sih, berharap ya saya tidak di judge gitu dari aktivitas itu. Gitu. Artinya wibawa nggak wibawa itu harusnya saya berharap gitu, karena begitu juga saya ingin menilai teman saya. Kalau dia adalah seorang ahli nanoteknologi yang pilih tanding, yang sakti banget ketika menciptakan produk dan hasil riset, saya tidak peduli lagi kok dia itu tampil wibawa apa enggak. Kesaktian dia itu akan bicara dengan sendirinya, dia orang keren. Dan dia orang kontribusi. Gitu. Saya pengen melihat teman saya begitu. Nah, saya harap sih teman saya yang lain juga seperti itu. Kalau misalnya saya main TikTok gitu, tetap bisa membuat orang lebih paham, tidak akan terpengaruh pada itu gitu. Karena saya juga ingin melihat teman-teman dari situ. Oke, Mas, pertanyaan terakhir sebelum selesai nih. Menurut Mas Andi, kira-kira dosen-dosen yang masih tidak dinamis tadi, artinya mungkin sebelum COVID mereka tidak online, setelah COVID akhirnya terpaksa online, apakah kira-kira COVID ini menyebabkan mereka akan berubah ke online atau akan kembali ke sebelumnya, menurut Mas Andi? Atau terus bagaimana nasihat atau tips nasihat ya kepada dosen-dosen tersebut yang masih konvensional, bahasa kasarnya mungkin konvensional ya. Jadi bagaimana tips Mas Andi? Apakah memang zaman ini sudah berubah atau bagaimana sehingga dosen-dosen tadi itu mau open mind gitu loh, mau open mind dan mengikuti gitu loh. Gimana Mas? Justru kuncinya itu adalah pada pertanyaan jenengan yang terakhir tadi Mas. Kata kuncinya itu open mind itu. Intinya sebelum kita bicara soal apakah kita akan tetap pakai video, apakah kita tetap akan kuliah online segala macam, itu adalah sebuah gejala permukaan saja. Tapi balik semuanya soal keterbukaan pemikiran. Kalau saya tuh gini Mas, pendapat saya ingin mengajak diri sendiri dan teman-teman untuk benar-benar secara terbuka menyadari dunia berubah satu dan gap kita dengan mahasiswa kita tuh makin jauh. Itu yang benar-benar harus kita sadari. Maksudnya gini, dulu ketika saya jadi dosen muda, perbedaan saya usia dengan mahasiswa saya itu paling 3-4 tahun. Jadi rasanya tuh kalau bergaul lebih gampang. Bedanya saya sekarang dengan mahasiswa saya itu 23 tahun. Oh. Itu kan ngeri banget sebenarnya. Jadi dalam sekejap tuh beda usia itu udah 23 tahun loh. Kok bisa? Angkatan 19 nih, dengan saya yang angkatan 20. Mahasiswa saya angkatan 2019. Itu bedanya 19 tahun loh. 23 tahun loh ya. Iya. Iya kan? Artinya begini, ketika perbedaan, masalahnya gini, dosen menua, betul kan? Mahasiswa kan nggak menua, Mas. Maksud saya, yang kita hadapi saat itu kan sama aja, 18 sampai 22 kan? Berarti kan gap kita itu makin lebar.
Sayangnya, kita nggak pernah ngerasa tua. Itu masalah kita tuh. Masalah kita semua maksudnya. Kita tahu apa yang akan terjadi. Maksudnya gini, saya juga pengen menasihati diri sendiri kadang gini, Mas. Supaya saya itu ngeh gitu ya. Ketika saya masuk tahun 96, Mas. Saya coba melihat siapa orang yang usianya lebih tua dari saya 23 tahun. Itu ternyata adalah dosen angkatan 73. Betul nggak? Jadi saya ngebayangin sekarang, gila. Terus terang aja ini. Jauh banget lah sama kita gitu. Berarti kan mahasiswa saya hari ini melihat saya gitu. Kan? Jadi kalau aku tidak berusaha nih mendekatkan diri secara serius kepada mereka, kita akan menjadi orang yang tua banget, yang kuno banget, kolot banget, dan jelahi banget. Atau jelahi itu apa ya? Menyebalkan banget. Gitu. Jadi intinya, mari kita membuka mindset-nya bahwa kita sadar ini kita gap-nya tuh jauh loh ya. Dan kita harus serius mendekatkan diri. Karena kalau kita suruh mahasiswa kita harus benar-benar secara serius mendekati mereka gitu. Saya tahu bahwa misalnya kita kan merasa gagap teknologi. Nggak tahu lah gimana menggunakan teknologi kan. Saya bilang gini, kalau Bapak Ibu teman-teman dosen mau terbuka aja Mas. Yuk kita kerjasama sama mahasiswa aja. Itu akan menyelesaikan banyak persoalan. Maksudnya kita mau bikin video nih, nggak ngerti caranya pakai teknologi. Udah panggil aja mahasiswa. Bapak mau begini, pokoknya. Kamu kan yang tahu nih, kamu generasi milenial. Yuk bikinin. Atau kamu bantu gitu. Itu akan menyelesaikan banyak persoalan. Jadi teknologinya diselesaikan mereka, selera mereka, itu akan lebih mudah diterima oleh teman-teman. Iya benar. Iya, setuju. Oke, Mas Andi. Kayaknya sudah habis pertanyaan saya dan waktunya sudah 30 menit. Terima kasih banyak atas informasi yang bermanfaat. Semoga nanti bermanfaat untuk yang melihat, yang menonton. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, makasih Mas.